Halo teman-teman anak Indonesia semua. Selamat datang kembali di channel kita ya. Pokoknya semoga semua hebat selalu dan sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka atas terpilihnya menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang keberapa ya? Sudah banyak ya. Ya udah deh, Mas Gibran yang penting sudah terpilih ya. Sesuai harapan saya, semoga Indonesia ke depannya akan semakin lebih hebat lagi. Kenapa saya mengharapkan Prabowo Subianto? Karena cuman Prabowo Subianto yang akan meneruskan semua kebijakan-kebijakan Jokowi. Sayang ya, apa yang sudah dibangun sama Pak Jokowi terus nggak diteruskan, sayang. Betapa hebat Pak Jokowi ya untuk Indonesia. Membuat kita semakin bangga menjadi anak Indonesia. Di Malaysia itu jumlah pendatang haram mereka bilangnya. Jadi jumlah pendatang ilegal di Malaysia itu mencapai 4,8 juta manusia. Hampir 5 juta manusia yang dikatakan pendatang ilegal dari Indonesia. Ustadz Sofyan ini memang otaknya tidak ada ya. Teriak-teriak ke sana kemari, bukannya memberi tausiah, bukannya ceramah. Kerjaannya teriak-teriak sana kemari. Dan setiap saya tonton dia selalu dalam keadaan teriak-teriak. Kayaknya jiwanya itu nggak tenang. Bagaimana mungkin 4,8 juta manusia bisa masuk ke Malaysia? Itu artinya apa? Bagaimana pemerintahnya menjaga perbatasan? Bagaimana pemerintahnya mengatur administrasi pendatang? Sangat tidak mungkin pendatang ilegal bisa masuk ke Malaysia kalau negaranya dijaga ketat. Ini yang seharusnya dipersalahkan sama si Sofyan adalah pihak imigrasi, pihak kepolisian, dan pihak-pihak yang terkait ya, yang menerima kedatangan orang asing ke dalam Malaysia. Jumlah 4,8 ini sudah mengindikasikan terjadi korupsi di tubuh imigrasi Malaysia, di tubuh polisi Malaysia. Ini yang seharusnya diusut sama si Sofyan. Jangan malah menghina bangsa Indonesia, kan kurang ajar. Lama-lama saya kirim lagi ya pendatang ilegal dari Indonesia 2 juta apa 3 juta. Biar aja kita banyak di sana, pelan-pelan kita rebut Malaysia. Kita jadikan orang Melayu Malaysia babu di negerinya sendiri. Kenapa nggak bijak sekali si Sofyan ini? Dia pernah sekolah nggak sih? Kalau di Indonesia, seorang ustadz itu minimal sekali lulusan pesantren. Walaupun kebanyakan ustadz-ustadz kita lulusan Kairo, lulusan Arab Saudi, S2, S3, doktor, profesor ya. Si Sofyan ini sekolahnya apa gitu, kok bodoh sekali jadi manusia. Apa dia bisa ngaji apa enggak itu si Sofyan ini. Teman-teman, kita tunjukkan kepada mereka bagaimana orang Bangladesh bisa masuk ke Indonesia dan berapa jumlah orang Bangladesh yang bisa masuk ke Indonesia dan tertangkap. Gimana sampai 4,8 juta terus enggak tertangkap itu, saya bingung. Oke, saya dapat videonya dari Kompas TV ya. Kita saksikan videonya bersama-sama. Nanti setelah itu ya kita tambah ulasan lagi sedikit. 1, 2, 3. Tim pengawasan orang asing Polres Belu, Nusa Tenggara Timur menangkap 8 warga negara Bangladesh di Desa Takirin, Kecamatan Tasipeto Timur, Minggu malam. Para imigran gelap ini sebelumnya berangkat dari Bangladesh menuju Malaysia, lalu melanjutkan perjalanan ke Medan hingga ke Nusa Tenggara Timur.
Polisi pun memeriksa dokumen mereka dan mendapatkan kartu tanda penduduk yang mencantumkan sejumlah alamat di beberapa kabupaten di NTT, seperti Kabupaten Belu dan Kota Kupang. Salah satu imigran gelap mengaku KTP mereka dibuat di Kota Medan dengan membayar Rp300.000 per orang yang akan digunakan untuk mencari pekerjaan di wilayah Indonesia. Dari Bangladesh langsung ke sini. Ke Medan dulu. Iya. Ke Medan. Bohong, ke Malaysia dulu itu. Baru sini. Kupang. Sudah berapa lama di Kupang? Sini 2 minggu lah. Ini datang tujuannya untuk apa? Kerja atau apa? Kerja apa pun boleh lah. Cari makan aja. Apa pun boleh. Kalau KTP-nya? KTP-nya dibuat di mana? Itu kita pi ada orang satu. Saya tak tahu dia siapa. Dia ambil 300.000. Lepas dia buat kad. Lepas dia tak ada gambar lagi. Dia punya tuh nomor pun dia padam. Nah, bahasanya bahasa Malaysia ya. Dia padam. Kepada pihak imigrasi setempat untuk diproses sesuai undang-undang keimigrasian. Mereka ini diindikasi merupakan warga negara asing, tetapi mereka juga ada memiliki KTP yang ada beberapa dari KTP tersebut itu mereka merupakan ada warga Atambua, ada warga Kota Kupang. Para imigran telah ditahan di rumah detensi imigrasi Atambua untuk diproses lebih lanjut mengenai kedatangan mereka ke Indonesia dan kepemilikan KTP palsu. Liu Sikone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur. Oke, begitu teman-teman ya. Kalian perhatikan ya. Jumlahnya cuma 8 orang, langsung bisa tertangkap. Itulah bukti bahwa di dalam tubuh Polri, polisi kita, tidak ada korupsi. Siapa yang berani masuk Indonesia berhadapan dengan Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Enggak main-main, masuk Indonesia itu susah. Dia bilang dari Bangladesh langsung ke Indonesia, kan bohong. Bahasanya bahasa Malaysia. Artinya dia pasti pernah di Malaysia terlebih dahulu selama beberapa tahun sehingga bahasanya terbentuk bahasa Malaysia kan. Bahasa itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Nah hal ini untuk diperhatikan oleh Sopyan ya. Saya nggak mau sebut Ustadz Sopyan, bukan Ustadz itu. Tai anjing. Sopyan denger nih ya. Kamu tuh mukamu tuh kayak monyet. Seharusnya yang kamu ributin itu pihak imigrasi Malaysia, pihak kepolisian Malaysia, pihak pemerintahan Malaysia, bukannya pendatang haram. Pendatang haram banyak karena ketipu agen-agen Malaysia juga. Manusia jahat Malaysia ini ya. Paling banyak orang bisa masuk ke dalam suatu negara secara haram. 8 orang, 9 orang, anggaplah 50 orang. Dan tertangkap. Bagaimana mungkin 4,8 juta manusia masuk ke Malaysia enggak tertangkap? Apa yang dilakukan oleh pemerintahmu? Apa yang dilakukan oleh imigrasimu? Oleh polisimu? Menerima suap? Bermain dengan agen-agen di Malaysia. Agen-agen mengumpulkan orang-orang dari Indonesia, dibawa masuk, disuruh turun di tengah laut, suruh jalan ke pantai, lalu agen menghadap ke imigrasi, memberi uang kepada imigrasi. Makanya saya melihat orang-orang imigrasi di Malaysia itu kok jijik ya. Perut mereka itu dipenuhi dengan uang haram. Semua uang haram. Hasil korupsi dari pendatang haram, lalu subsidi dari kasino, dari pelacuran. Semua uang haram di Malaysia itu. Bagaimana negaranya mau maju? Membingungkan ya. Coba Sopyan, kamu jangan terlalu banyak omong ya. Lihat aja mukamu itu kayak anjing mukamu itu. Bener. Jujur saya, demi Allah, sekali lagi kamu menghina bangsa Indonesia, saya akan kirim 3 juta manusia ke Malaysia untuk secara perlahan-lahan merebut negara Malaysia.
Kita akan jadikan rakyat Malaysia babu di negerinya sendiri. Camkan ini Ustadz Sopyan. Kok kamu teriak-teriak beraninya di kandang sendiri? Oke teman-teman, jadi demikian. Bagaimana komentar Anda? Mari kita berperang di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video mendatang.